Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantui. Pada kesempatan kali ini Karena Ibu akan coba membahas soal yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu bagi di Google Classroom. Tapi sebelumnya kalian pastikan bahwa kalian sudah membaca materi tentang ukuran letak data yang ada di LK yang sudah Ibu bagi di Google Classroom, atau bisa membaca materi yang ada di LKS yang sudah dibagi dari sekolah. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal yang nomor 1. Itu ada tentukan kuartil bawah desil ke-6 dan persentil ke-90 dari data. Nah, ada data ya. Itu ada data tunggal, ada 10 datum ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah memastikan datumnya harus urut ya. Karena di sini sudah urut, kita langsung mencari kuartil bawahnya, desil ke-6 dan persentil ke-90. Tapi kalau datanya sedikit urut, kalian harus wajib mengurutkan. Oke, kita cari dulu untuk kuartil bawah atau Q1 karena kuartil itu membagi 4 datanya ya. Kuartil itu membagi 4 data yang sama. Jadi karena kuartil 1 N plus 1. Nanti kalau kuartil 2 ya 2/4, kalau kuartil 3 ya 3/4 ya. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Itu letaknya ada di datum ke-2,5. Di sini belum nilainya, ini masih letaknya. Letaknya ada di datum ke-2,5. Nah, datum ke-2,5 ada di data atau di antara data kedua dan data ketiga. Di sini antara ini. Nah, cara mencari nilainya bagaimana? Perhatikan di sini. Untuk mencari nilainya, datum kedua ya, ditambah ya. Di sini kalau 2 diambil, di sini sisa 0,75 dikalikan dengan datum ketiga dikurangi datum kedua ya. Kenapa datum ketiga dikurangi datum kedua? Karena 2,75 ini berada di antara datum ketiga dan datum kedua ya. Sekarang kita cari nilainya.
Dikalikan dengan P sama dengan, ingat tadi kelas untuk Q1 letaknya di sini, maka kalau untuk TB Q1 itu diperoleh dari 52 dikurang 0,5 berapa? Yaitu 51,5 ditambah 1/4 kali N sudah kita cari tadi, yaitu dapat nilainya 10 dikurang. Nah, FK Q1 frekuensi kumulatif sebelum Q1. Perhatikan, frekuensi kumulatif kelas Q1 letaknya di sini. Nah, sedangkan kalau FK Q1 ini merupakan nilai frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Mana yang sebelum? Otomatis yaitu angka 6. Maka sini 10 dikurang 6 per. Nah, kalau untuk FQ1 ini merupakan frekuensi kelas kuartil 1. Ini kelas kuartil ya, kuartil 1. Frekuensinya mana? Yaitu 5. Oke, dapat sini 5. Nah, untuk nilai P yaitu panjang kelas, yaitu diperoleh dari, perhatikan, hitunglah nih. Dari angka 42 sampai 46 ada berapa angka nih? Mulai dari 42, 43, 44, 45, 46. Ternyata ada 5 angka. Maka sini kita tulis 5. Lanjut sama dengan 51,5 ditambah. Ini 5/5 ini boleh dicoret habis. Yang 3 10 kurang 6 berapa? Yaitu 4. Sama dengan 51,5 tambah 4. Yaitu diperoleh 55,5. Dah, inilah dia nilai dari Q1 nya, yaitu 55,5. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut kita cari untuk nilai Q2 nya lagi. Terlebih dahulu kita cari letaknya dulu. Letak Q2. Oke, ingat tadi letak Q2 itu diperoleh dari rumusnya tadi kan I/4 kali N. Kalau Q2 maka 2/4 kali N. N nya tadi berapa? Yaitu 40. Berapa nih? 2/4 kali 40 yaitu 20. Nah, perhatikan frekuensi kumulatif yang memuat angka 20. Frekuensi kumulatif yang memuat angka 20 yang mana? Yaitu kalau 11 masih kurang ya, otomatis yaitu di angka 26. Maka di kelas inilah, oke, di kelas inilah letak dari nilai Q2 nya. Oke, nah baru kita masuk ke rumusnya tadi. Q2 sama dengan
TBQ2 ditambah dalam kurung 2/4 kali N dikurang FKQ2 per FQ2 dikali P sama dengan TBQ2. Perhatikan, kelas kuartil 2 tadi sudah kita peroleh letaknya di sini, maka TBQ2 itu diperoleh dari 57 dikurang 0,5 berapa? Yaitu 56,5 ditambah 2/4 dikali N, sudah kita cari, itu tadi dapatnya 20. Oke, lalu dikurangkan FKQ2. FKQ2 ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum, sebelum kelas Q2. Ini frekuensi kumulatif Q2. Sedangkan yang diminta itu nilai frekuensi kumulatif sebelumnya. Yang sebelumnya otomatis yaitu angka 11. Maka sini kita tulis dikurang 11 per FQ2 ini merupakan frekuensi kelas Q2. Q2 tadi letaknya di sini ya. Perhatikan frekuensinya yaitu 15. Maka sini kita tulis 15. Untuk nilai P tadi yaitu berapa tadi? Yaitu 5. Sama dengan 56,5 ditambah 20 kurang 11 yaitu 9 per 15 dikali 5 sama dengan ini 5 sama 15 bisa sama-sama bagi 5. Ini dapat 1 sini 3. Oke, perhatikan 56,5 ditambah 9 dibagi 3 yaitu 3 sama dengan 56,5 ditambah 3 berapa? Yaitu 59,5. Dah, inilah dia jawaban untuk nilai Q2-nya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Nah, untuk Q3, untuk Q3 silakan adik-adik ataupun rekan-rekan cari memakaikan rumus yang sudah kita terapkan tadi. Nah, bagi yang sudah dapat jawaban nanti untuk Q3, silakan tulis di kolom komentar video kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan nilai dari kuartil data kelompok. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, di sini kita akan membahas soal desil dan persentil data kelompok ya. Yang pertama kita lakukan ialah menghitung ini frekuensinya. 6 ditambah 2 8, ditambah 8 16, ditambah 10 26, ditambah 9 35, ditambah 5 yaitu 40. Maka kita tandai di sini N sama dengan 40. Selanjutnya kita hitung FK kurang darinya. Di sini kan 6, maka kita tulis juga di sini 6. Tambah 2, 8, tambah 8, 16, tambah 10, 26, tambah 9, 35, tambah 5, 40. Nah, yang ditanya ialah D3 dan P58. D3 ini kan desil. Rumus desil apa? Rumus desil itu ialah DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N kurang FK per FI dikali dengan C. Nah, desilnya desil berapa? Desil 3. Kita tulis 3 terus disama dengan. Nah, yang pertama-tama untuk menghitung desil itu kita harus cari bagian yang ininya. I per 10 kali N. Kita pindah ke sini ya. I per 10 dikali N. I-nya berapa? I-nya 3 per 10 dikali N-nya 40. 3 dikali 40 120 dibagi 10 itu 12. Kita cari di sini 12. Gak ada kan?
maka kita cari angka yang berada satu tingkat di atas 12, yaitu 16. Di sini kita tandai ya, karena ini nanti yang bakalan kita hitung. Oke, kita ke TB. TB itu batas bawah kelas. TB tepi bawah kelas. 30 dikurangi 0,5, 29,5. Tambah. I per 10 kali N tadi berapa? 12. Dikurang FK. FK-nya yang mana? FK-nya yang di atas 16 ini, yaitu 8. Per FI. FI-nya yang ini. 8 juga. Dikali C. C-nya yang mana? C-nya itu angka dari 10 sampai 19. Berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti ada 10 ya. Maka C-nya itu 10. 29,5 ditambah 12 dikurangi 8 itu 4, dibagi 8 0,5 ya. Dikali 10 itu 5. Maka 29,5 ditambah 5 hasilnya adalah 34,5. Nah, selanjutnya yang P58 atau persentil. Rumus persentil ialah PI sama dengan TB ditambah, kalau ini I per 10, kalau yang ini I per 100 dikali N dikurang FK per FI kali C. I per 100 kali N. Kita bawa ke sini. I per 100 kali N. I-nya berapa? 58 per 100. N-nya sama 40. 58 dibagi 100 itu 0,58 dikali 40 hasilnya 23,2. Nah, selanjutnya kita cari di sini yang 23,2. Nggak ada juga, maka kita cari angka yang berada di atasnya, yaitu 26. Kita tandai lagi. TB. TB-nya yang ini 40 dikurangi 0,5 yaitu 39,5 ditambah I per 100 kali N tadi 23,2 ya, kurangi FK. FK-nya yang di atasnya yaitu 16 per FI. F-nya 10 dikali C-nya 10 juga tadi, sama kan? Maka 39,5 ditambah 23,2 dikurangi 16 yaitu 7,2 dibagi 10 0,72 dikali 10 sama tetap 7,2. Maka 39,5 ditambah 7,2 yaitu 46,7. Dah selesai. Ukuran penyebaran data. Definisi dari ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata, di mana nilai dari ukuran penyebaran ini dapat digunakan untuk melihat keheterogenan data. Semakin besar tingkat penyebaran data, maka semakin data itu heterogen, dan semakin kecil tingkat penyebaran data, maka data itu semakin homogen. Besaran statistika yang bisa digunakan untuk menghitung tingkat penyebaran data diantaranya, yang pertama adalah jangkauan.
di mana jangkauan itu adalah selisih dari nilai data terbesar dengan nilai data terkecil yang dirumuskan R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian yang kedua itu adalah hamparan atau disebut juga jangkauan interkuartil, di mana dirumuskan H sama dengan Q3 dikurangi Q1, yaitu selisih antara nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama. Yang ketiga yaitu timpangan kuartil atau disebut juga jangkauan semi interkuartil, dilambangkan dengan Qd, yaitu setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Dari nilai simpangan kuartil ini kita dapat memperoleh nilai langkah L yang rumusnya adalah 3 kali simpangan kuartil. Dari nilai L ini kita akan mendapatkan nilai pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam ini rumusnya adalah kuartil pertama dikurangi langkah. Pagar luar adalah kuartil ketiga ditambah langkah. Kedua nilai pagar ini bisa digunakan untuk menentukan data pencilan. Besaran yang keempat yaitu simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, kita harus menghitung dulu berapa nilai rata-ratanya. Kemudian setiap nilai data kita kurangi dengan rata-ratanya, dan karena selisih nilainya selalu bernilai positif, maka kita beri tanda mutlak. Setelah itu kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Kemudian besaran yang kelima yaitu simpangan baku. Rumus yang menggunakan simpangan baku untuk data tunggal, simpangan baku sama seperti simpangan rata-rata, kita harus menghitung dulu berapa nilai rata-ratanya. Kemudian setiap nilai dikurangi oleh rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi banyaknya data, kemudian diakarkan. Dan yang keenam yaitu varian atau ragam, di mana varians ini adalah nilai dari simpangan baku yang dikuadratkan. Untuk lebih memahami tentang penyebaran data ini, kita lihat contoh kasus berikut. Diberikan data nilai ulangan dari 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 14 siswa. Tentukanlah tingkat penyebaran atau keheterogenan data berdasarkan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Untuk menjawabnya, yang pertama, untuk jangkauan, rumusnya R sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi, untuk kelas A, kita lihat data, nilai terbesarnya yaitu 9, dan nilai terkecilnya yaitu 4. Jadi, jangkauannya 5. Untuk kelas B, nilai terbesarnya 9, nilai terkecilnya 4. Jadi, jangkauannya 5. Untuk kelas C, nilai terbesarnya 5, nilai terkecilnya 5. Jadi jangkauannya 0. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai hamparan. Hamparan rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kita lihat datanya. Pada subbab sebelumnya kita telah belajar cara menghitung kuartil ketiga, kuartil ke-1. Jadi karena semua data, jumlah datanya 14, artinya kalau kita bagi 2, data di sebelah kiri ada 7 data, sebelah kanan 7 data. Dan jika kita bagi 2 kembali dari sebelah kiri, artinya nilai Q1 itu akan ada di data yang keempat. Sedangkan untuk Q3 akan ada di data yang ke-8. Jadi untuk hamparan kelas A diperoleh nilai Q3-nya itu 7 dan Q1-nya 5. Jadi hamparannya 2. Untuk kelas B hamparannya 1. Dan untuk kelas C hamparannya 0. Kemudian kita menghitung simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1, di mana tadi Q3 kurang Q1 adalah hamparan. Jadi kita boleh katakan Qd-nya setengah dari hamparan. Berarti Qd untuk kelas A setengah dari 2 yaitu 1. Qd untuk kelas B yaitu setengah dari 1 sama dengan setengah. Dan Qd untuk kelas C setengah dari 0 yaitu 0. Kita hitung simpangan rata-rata. Untuk menghitung simpangan rata-rata, kita gunakan
rumus. Jadi kita harus menghitung dulu nilai rata-ratanya. Dengan menggunakan rumus pada subbab sebelumnya, kita peroleh rata-rata dari kelas A yaitu 6. Jadi untuk menghitung simpangan rata-ratanya, masing-masing data kita kurangi dengan 6. Data yang pertama yaitu 4, berarti 4 dikurangi 6 dimutlakan, dan kita lihat angka 4 ada 2, jadi kita kali 2 saja. Ditambah yang nilainya 5 dikurangi rata-ratanya 6, ada 5. Kemudian ditambah lagi yang nilainya 6 dikurangi 6, ada sebanyak 2. Ditambah lagi yang nilainya 7, ada 2 orang juga. Ditambah lagi yang nilainya 8, ada 2 orang juga. Dan yang nilainya 9. Dibagi banyak data ada 14. Jadi kita peroleh 4 tambah 5 tambah 0 tambah 2 tambah 4 tambah 3 dibagi 14. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 18/14 sama dengan 1,285. Untuk kelas B, menghitung rata-rata dengan cara yang sama, kita peroleh rata-ratanya sama dengan 5. Jadi simpangan rata-ratanya 8/14 sama dengan 0,571. Dan untuk kelas C, di mana rata-ratanya itu 5, maka simpangan rata-rata kelas C, karena semua nilainya 5, artinya 14 orang dikali 5 kurangi 5 dibagi 14, sehingga simpangan rata-ratanya kita peroleh nilai 0. Kita hitung simpangan baku. Untuk menghitung simpangan baku digunakan rumus. Untuk kelas A tadi rata-ratanya 6, berarti simpangan bakunya itu adalah akar dari yang nilainya 4 ada 2 orang. Jadi 4 dikurangi 6 kita kuadratkan dikali 2, ditambah yang nilainya 5 ada 5 orang, berarti 5 kurangi 6 dikali 5. Yang nilainya 6 ada 2, yang nilainya 7 ada 2, yang nilainya 8 juga ada 2, ditambah yang nilainya 9 ada 1, dibagi 14. Kita peroleh akar dari 32/14 sama dengan 1,51. Untuk simpangan baku kelas B, kita hitung rata-rata kelas B. Tadi setelah kita hitung rata-ratanya 5, berarti akar yang nilainya 4 ada 4 orang, yang nilainya 5 ada 9 orang, yang nilainya 9 ada 1 orang. Dibagi 14 kita peroleh hasilnya adalah akar dari 20/14 sama dengan 1,19. Dan untuk kelas C rata-ratanya 5, karena semua nilainya 5, berarti simpangan bakunya akar dari 14 dikali 5 kurang 5 kuadrat dibagi 14, yaitu 0. Dan yang terakhir kita hitung varians, di mana rumus varians ini adalah simpangan baku yang dikuadratkan. Jadi untuk varians dari kelompok A, nilai simpangan baku kelompok A yang dikuadratkan 2,285. Kemudian untuk kelompok B kita peroleh 1,428, dan untuk varians kelompok C yaitu 0. Agar lebih mudah, kita buat dalam tabel. Berdasarkan hasil perhitungan, kelas C semua ukuran penyebarannya bernilai 0. Ini artinya data kelas C sangat homogen, atau tidak ada satupun data yang menyimpang dari rata-rata. Berdasarkan jangkauannya, kelas A lebih heterogen daripada kelas C. Begitu pula kelas B lebih heterogen daripada kelas C. Tetapi kelas A dan kelas B kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih heterogen. Dengan menghitung besaran yang lain, terlihat ukuran penyebaran kelas A cenderung lebih besar daripada kelas B. Jadi artinya, ukuran sebaran data kelas A lebih heterogen daripada kelas B,
dan lebih heterogen daripada kelas C. Jadi, kelas A adalah kelas yang datanya paling heterogen dan kelas C adalah kelas yang datanya paling homogen.